Penampilan tari dari UKM Senior STIE
Untuk hikmatnya acara, dimohon hadirin untuk tidak mengaktifkan alat telekomunikasi atau cukup dalam mode getar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Upacara Wisuda Sarjana tahun akademik 2022-2023 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Ketua dan anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan memasuki ruang prosesi.
Ketua Senat STIE Balikpapan, Bapak Profesor Dr. Andes Sarosa Hamong Pranoto, SH, MH. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, Bapak Profesor Dr. Suhartono, SEMM. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Muhammad Riza Permadi, SEMM. Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan dan Administrasi Umum, Bapak Haryadi Jaka Susila, SSMAG, CDMS. Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Humas, Bapak Rudi Pucut Haryanto, SEMSI. Kaprodi Manajemen, Bapak Dasrian Saputra, SEMM. Kaprodi Akuntansi, Ibu Anita de Grave, SEMSI. Anggota Senat Dr. Oceano Fauzan, SEMM. Anggota Senat Dr. Syahril Hasan, SEMM. Orator Ilmiah Bapak Dr. Andes Rizky Masmudin, SIKOM, MM. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan.
Himne Balikpapan. Mars Tipan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembukaan Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi Balikpapan. Sidang Senat terbuka luar biasa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Senat terbuka luar biasa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan dalam rangka wisuda sarjana ke-32 tahun akademik 2022-2023 saya nyatakan dibuka. Laporan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, Bapak Profesor Dr. Suhartono SEMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota yang dalam hal ini diwakili oleh Disdik Kota Balikpapan, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan, Bapak Dr. Muhammad Akbar MSI, sahabat saya. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan 17 Agustus 1945 Balikpapan, Ibu Insinyur Hajah Sri Utami Ningsih. Yang saya hormati Bapak Rizal Effendi. Sampai wah ini tetap wali kota, Pak. Saat ini beliau adalah Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, yang pada kesempatan ini kami akan menyerahkan Pak kekuatan sarjana ekonomi sebanyak 305 wisudawan, Pak. Untuk beliau kita berikan dukungan dan doa semoga beliau lancar dan sukses melanggeng ke Senayan untuk membawa aspirasi kita masyarakat Balikpapan. Semoga sukses Pak Rizal. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus, pembina, pengawas yayasan 17 Agustus 1945, ada pembina Pak, selaku wakil pembina Pak Haidar, dan juga saya cintai Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Kemudian pada hari ini saya menyapa khusus buat semua wisudawan dengan rasa bangga, dengan penuh kebahagiaan Anda hari ini telah meraih gelar sarjana manajemen dan sarjana akuntansi. Selamat semuanya dan semoga ini awal karir dan kehidupan yang lebih sukses untuk masa yang akan datang. Alhamdulillah, puji syukur, dan marilah kita panjatkan
kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas seluruh limpahan nikmat karunia hidayah hingga kita semuanya pada pagi hari ini Sabtu 2 September kita mengikuti secara hikmat prosesi penting bagi keluarga STIE Balikpapan, yaitu wisuda sarjana S1 yang ke-32. Jadi kalau usia Stepan sendiri saat ini udah 40 tahun. Ya, suatu usia yang relatif lama, dan sampai hari ini kita sudah menghasilkan sarjana lebih dari 3.000 wisudawan. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat, serta semoga kita semuanya menerima syafaat hingga yaumil akhir nanti. Hadirin yang saya hormati dan para wisudawan yang saya banggakan, hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi para wisudawan dan juga keluarga serta orang-orang tercinta dari para wisudawan. Karena dapat mengikuti prosesi penting ini, yaitu pencapaian suatu jenjang akademik di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses, dan juga diiringi rasa bangga saya terhadap kalian semuanya. Keberhasilan ini bukan mudah dicapai karena membutuhkan kerja keras, dedikasi, pengorbanan yang tidak kecil dari para pendidik, tenaga kependidikan, dan tentunya mahasiswa sendiri dengan dukungan para orang tua dan orang-orang terdekat yang selama ini memberikan doa, perhatian, support untuk keberhasilan Anda semuanya. Kemudian kita menyadari bahwa di tengah-tengah masa studi Anda, kita dilanda oleh COVID-19 selama kurang lebih 2,5 tahun, sehingga itu membuat sebagian kita harus berupaya secara maksimal, ya. Dan dengan upaya yang sangat keras gitu ya, untuk mencapai apa yang kita jalani, kemudian kita capai hari ini. Ke depan, tantangan yang akan dihadapi oleh kita semuanya, terutama dunia pendidikan dan khususnya bidang ekonomi. Makanya kesempatan ini kami mengundang secara khusus ya Ketua ISEI. Kami merasa bahwa saat ini terutama ekonomi itu kita mengalami berbagai krisis, yang terutama adalah adanya krisis pangan, adanya krisis energi, dan kemudian nanti berpotensi untuk krisis moneter. Selain itu juga disebabkan karena adanya peperangan di antara blok, yaitu dimulai dengan peperangan Ukraina dan Rusia. Sehingga hal ini yang memicu sebenarnya menjadi trigger kondisi yang semakin sulit di masa depan. Selain itu dipicu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang berjalan sangat dinamis dan terus-menerus, maka hal ini menuntut kemampuan responsif dan adaptif dari kita semuanya untuk bagaimana menghadapi situasi itu, sehingga hal ini menyadarkan kita bahwa perjuangan kita dan kewajiban kita untuk terus belajar harus menjadi tekad kita setelah ini. Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang kami banggakan, seiring dengan berjalannya waktu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan telah tumbuh dan berkembang, sehingga saat ini menjadi perguruan tinggi yang pada saat itu tahun 2020 kita yang pertama menerima akreditasi baik sekali dan amat baik. Dan sampai hari ini kita masih
memiliki akreditasi institusi terbaik untuk di Balikpapan. Pengembangan dan perkembangan terus dilakukan, baik dalam aspek sumber daya manusia maupun pembangunan sarana dan prasarana. Saat ini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 1.758 mahasiswa yang terdiri dari prodi akuntansi dan prodi manajemen. Sedangkan jumlah dosen tetap sebanyak 41 orang dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 37 orang dan S3 sebanyak 4 orang dan seorang guru besar. Selain itu, saat ini atas biaya mandiri kita sedang menyekolahkan 4 orang calon doktor yang mungkin segera akan selesai, dan hari ini di hadapan kita adalah Bapak Dr. Andes Rizky Masmudin, sarjana komputer, magister manajemen. Beliau ini adalah alumni terbaru dari hasil proses pengembangan SDM yang di kita, dan akan menyusul 3 orang lagi yang akan segera mengikuti jejak. Selain itu masih ada 4 orang lain yang mengikuti pendidikan S2. Jadi saat ini pengembangan kita di STIE Balikpapan itu memberikan beasiswa langsung untuk menjadi dosen kepada lulusan terbaik. Dan untuk itu mereka harus sekolah di 10 universitas terbaik di Indonesia. Nah, mereka yang sudah menikmati saat ini adalah 3 mahasiswa kita dengan lulusan terbaik pada periode 2 tahun yang lalu, saat ini mengikuti pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Dan ke depan kita selalu berorientasi bahwa untuk pengembangan SDM ini kita harus membenchmark diri dengan perguruan tinggi minimal 10 besar di Indonesia. Selain itu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan juga melakukan langkah inovatif dalam rangka implementasi Good University Government dan melakukan pengembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, yaitu melalui sistem SIAKAD, sistem akademik 4.0, di mana dalam sistem itu kita menyediakan informasi real time untuk mahasiswa, untuk para orang tua atau wali, sehingga dapat mengikuti dan memonitor secara langsung baik yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan administrasi, berkaitan dengan finansial, ataupun prestasi akademik dari para mahasiswa yang kuliah di kita, sehingga hal ini menjadi suatu komunikasi aktif antara orang tua dan kami pihak manajemen sekolah tinggi. Sehingga hal inilah yang bisa bagaimana kita bersinergi untuk bagaimana mendorong dan memberikan suatu proses pengawasan yang baik sehingga mereka dapat mencapai prestasi akademik yang tinggi. Kemudian selain itu, pangkalan data ini juga sudah terintegrasi secara online dengan data PD Dikti, sehingga apa yang berkembang di universitas hari ini itu langsung bisa termonitor baik oleh L2 Dikti, walaupun sekarang ini kelihatannya ada upaya untuk langsung dibawa Dikti gitu, upaya itu. Namun demikian pada kesempatan ini juga terima kasih atas pembinaannya selama ini Bapak Kepala L2 Dikti 11 Kalimantan. Kemudian daripada itu, di dalam proses pengintegrasian kita dengan pihak eksternal, jadi sekarang ini kita juga dalam proses pengajaran itu menggunakan sistem praktisi mengajar.
praktisi mengajar dalam hal ini kita bekerja sama dengan dosen-dosen. Ada yang memiliki lembaga pendidikan untuk sertifikasi, hal ini untuk menunjang adanya kewajiban dan syarat dari dikti bahwa ijazah tidak cukup, harus dilengkapi dengan surat keterangan pendamping ijazah. Nah, itulah yang kita lakukan dengan mengambil dosen yang juga merupakan praktisi mengajar yang punya akses bagaimana memberikan nilai tambah dalam rangka melengkapi keilmuan untuk bagaimana mahasiswa bisa secara proporsional mencari keahlian tambahan yang dibutuhkan oleh dunia industri dan dunia usaha. Para wisudawan dan wisudawati dan para hadirin yang berbahagia, STIPAN yang bertujuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan dengan kompetensi tambahan tersebut, baik soft skill ataupun hard skill, sesuai dengan pertumbuhan kemudian zaman, yaitu dapat menginternalisasi sifat profesional dan budaya kerja yang sesuai, serta diperlukan bagi dunia usaha dan dunia kerja atau dunia industri sehingga terjadi link and match, serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan, bangsa yang unggul dan kepribadian melalui proses yang kontinus kita lakukan, yaitu merekonstruksi mata kuliah sesuai dengan perkembangan dan pengaruh dari kebutuhan itu, dan juga mereorientasi semua mata kuliah pada setiap program studi. Untuk itu, seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Balikpapan terus berusaha meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan dan alumni agar mampu bersaing sejalan dengan kondisi Balikpapan. Hal ini penting karena Balikpapan akan menjadi penyangga ibu kota negara Nusantara, sehingga kita semuanya harus mampu dan siap untuk menjadi pemain aktif ya. Dan berpartisipasi pada prosesi realisasi IKN serta berkesinambungan untuk memberikan kontribusi nyata dan positif serta signifikan. Selain itu, dalam memberikan nilai tambah beberapa kegiatan ekstrakurikuler Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, kita secara rutin mengadakan pelatihan. Yang pertama itu adalah TOEFL preparation yang menjadi syarat keluar bahwa mahasiswa STIPAN harus memiliki TOEFL minimal sebenarnya 450 yang dipersyaratkan, sehingga baru dia bisa layak menjadi memenuhi kriteria untuk diwisuda. Kemudian ada English Club, kemudian Brevet Pajak A dan B yang saat ini sudah berlangsung lebih dari 36 angkatan. Jadi kita sudah mampu menghuluskan sebanyak mungkin lebih dari 1000. Itu bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga diberikan kepada peserta umum. Jadi kalau presentasi kita mungkin mahasiswa itu antara 30-40%, yang 60%, 70% itu adalah peserta eksternal para praktisi. Kemudian ada business center. Business center adalah suatu pusat pengembangan yang di dalamnya kita buat untuk mahasiswa yang punya passion untuk membangun bisnis ya melalui ekonomi kreatif. Maka lembaga ini sebagai lembaga untuk bisa mewadahi ya semua ide-ide, kemudian kita kolaborasi bersama untuk bagaimana mewujudkan ide itu menjadi suatu bisnis. Kemudian pembelajaran jurnalistik, ada accounting corner dan juga ada tech center. Nah, ini semuanya adalah upaya untuk bagaimana STIPAN sudah harus berorientasi pendidikan itu untuk proses link and match. Kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan telah berkomitmen untuk fokus mengembangkan Tridharma perguruan tinggi secara simultan dan berkesinambungan, dan telah mengambil langkah strategis dalam usaha yang mendorong peningkatan bidang penelitian, pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah,
yang mencakup ketentuan dan kebijakan, dasar penelitian, penanganan plagiasi dan paten, dan hak atas kekayaan intelektual. Hal ini agar pengembangan SDM dalam Tridharma itu mampu membangun kompetensi dan juga memenuhi semua regulasi yang ada. Hadirin yang terhormat, majelis yang kami banggakan. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam wisuda tahun ini kita akan mewisuda 305 mahasiswa yang terdiri dari 117 orang, diantaranya berhasil dengan predikat kelulusan cum laude. Yang terdiri dari 59 orang sarjana manajemen dan 58 orang sarjana akuntansi. Dan di antara mereka terdapat 3 orang sarjana dari setiap program studi yang dapat meraih indeks prestasi kumulatif terbaik dan tertinggi. Hal ini penting kami sampaikan sebagai bentuk apresiasi dan rasa bangga kami terhadap mahasiswa, dan juga terima kasih kepada Bapak, Ibu, orang tua murid yang telah mempercayakan pendidikannya pada Stipan. Untuk itu saya bacakan yang terbaik itu. Yang pertama adalah untuk program akuntansi, lulusan terbaik dengan cum laude. Jadi ingin saya sampaikan bahwa cum laude itu dinilai dari 2 hal. Yang pertama masa studi tidak lebih dari 8 semester atau 4 tahun, dan nilainya yang menjadi ukuran. Untuk itu yang pertama, terbaik pertama untuk akuntansi adalah Tiara Dwi Prasinta dengan IPK 3,85. Kemudian yang kedua adalah Winda Astuti dengan IPK 3,83. Nanti berdirinya di depan kita panggil khusus. Kemudian Karina Eka Putri dengan indeks prestasi kumulatif 3. Jadi kalau nilainya sama 3,83, biasanya masa studi tercepatnya yang menjadi kriteria penilaian berikutnya. Selanjutnya untuk program studi manajemen. Yang pertama, terbaik pertama adalah Hairani Aulia dengan IPK 3,85. Kemudian terbaik kedua adalah Muhammad Fikri Iza Mahendra dengan IPK Delia Armanda dengan nilai 3,80. Studi tercepat adalah atas nama Hairani Aulia dengan waktu tempuh studi selama 3 tahun 6 bulan 9 hari. Sedangkan untuk wisudawan dengan usia termuda adalah Winda Astuti dengan usia 21 tahun 0 bulan 7 hari yang lahir pada 24 Juni 2002. Untuk itu sekali lagi selamat atas pencapaian ini. Kemudian pada kesempatan ini juga hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang kami banggakan, sekali lagi kami menyampaikan ucapan selamat dan sukses, dan tak lupa kami atas nama Civitas Akademika
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, apabila di dalam proses perkuliahan Anda itu terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan juga pada kesempatan ini sekali lagi kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan Bapak, Ibu, orang tua dan wali yang mempercayakan pendidikannya anak-anak dan putra-putri kita di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Terakhir, hadirin yang saya hormati dan wisudawan yang kami banggakan, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga ilmu yang didapat sampai detik ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat di masa depan. Dengan ilmu tersebut, insya Allah hidup ini akan menjadi lebih mudah, lebih indah, dan lebih bermakna. Terima kasih. Salam, Om Swasti, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wali Kota Balikpapan yang dalam hal ini diwakili oleh yang kami hormati Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Beliau menyampaikan salam karena pada hari ini ada 7 agenda yang waktunya bersamaan kami. Baik, akan saya bacakan sambutan Bapak Wali Kota Balikpapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Syawati Astu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, yang saya hormati para dosen dan pengajar Sekolah Tinggi Ekonomi Kota Balikpapan, para orang tua dan wisudawan serta panitia wisuda. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat serta karunia-Nya hari ini kita dapat bersilaturahim bersama dalam acara wisuda S1 Sekolah Tinggi Ekonomi Balikpapan. Atas nama pemerintah Kota Balikpapan, saya mengucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Balikpapan yang pada hari ini menjadi profesi wisuda. Semoga dengan penyelesaian studinya di Sekolah Tinggi Ekonomi Balikpapan dapat menjadi bekal berharga dalam mengaktualisasi diri dan berprestasi dalam pembangunan. Saya mengajak hadirin untuk memanjatkan doa bagi para saudara, keluarga dan kerabat kita yang sedang sakit agar diberi kesembuhan sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala membangun Kota Balikpapan yang kita cintai. Hadirin yang berbahagia, momentum pelaksanaan wisuda ini menjadi salah satu pintu gerbang bagi anak-anak bangsa untuk memasuki dalam peran dan kontribusi yang senantiasa ditunggu kemampuannya mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan.
Saya berharap wisuda hari ini tidak menjadi akhir dari upaya adik-adik sekalian untuk terus mengembangkan kompetensi diri guna meningkatkan daya saing dalam era industri 4.0 yang diwarnai bukan hanya oleh persaingan antar sumber daya manusia, tetapi juga antar manusia dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kedepan bangsa ini memerlukan para ahli ekonomi yang dapat menganalisa dan membawa perekonomian bangsa lebih stabil, menyongsong masa depan yang penuh ketidakpastian yang terjadi akibat adanya disrupsi pada berbagai bidang kehidupan. Sejalan dengan itu, menghimbau lulusan STE Balikpapan memiliki fighting spirit yang tinggi dan tidak sampai menjadi pengangguran terdidik. Di era sekarang ini sudah tidak zamannya lagi lulusan perguruan tinggi untuk selalu memiliki orientasi menjadi ASN. Saat ini sudah era menjadi wirausaha untuk mengurangi angka pengangguran terdidik. Di sisi lain, saya menyampaikan rasa gembira atas peran strategis yang diemban dalam menciptakan sumber daya manusia sebagai key player yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan, terutama pembangunan di Kota Balikpapan. Karena itulah perlu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan terus bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun Kota Balikpapan sebagai kota ibu kota negara. Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya tergantung pada kebijakan pemerintah, namun juga semua pihak ikut terlibat dalam membenahinya. Saya berharap para wisudawan STE Balikpapan mampu membekali diri dengan keahlian lain, bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Karena lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan adalah tenaga potensial yang terdidik, yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk serta perlindungan kepada kita sekalian dalam mewujudkan Balikpapan sebagai kota penyangga ibu kota negara yang terbuka, nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman. Balikpapan, ku bangun, ku jaga dan ku bela. Ku bangun dengan amal, ku bela, ku jaga dengan iman dan ku bela dengan doa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Santi Namo Buddhaya. Wali Kota Balikpapan, tertanda Haji Rahmat Masud, SEME. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah dari Dr. Andes Rizky Masmudin, SIKOM MM. Disilahkan.